Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Madrasah Al-Islam Bantor di konten kita, konten kesayangan kita, podcast Bincang Al-Islam. Keren ya pakai kacamata ini ya. Oke, kali ini guys kita sudah kedatangan bintang tamu kita, salah satu alumni MTS Al-Islam yang lulus tahun ini ya, tahun ini. Cindy Maisika. Hai. Assalamualaikum Cindy Maisika. Waalaikumsalam. Oke. Jadi saya jelasin atau kamu yang jelasin ini? Kamu aja yang jelasin. Jadi Cindy Maisika ini angkatan tahun kemarin yang fresh graduate ya, yang baru lulus tahun ini. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya selama pandemi ini apa aja? Rebahan? Masa cuma rebahan? Iya, enggak. Enggak sekolah atau sih? Iya, sekolah. Sekolah di SMK Mutu, Gonalegi. Oh, ambil jurusan apa tuh? Keperawatan. Oh, emang dari kecil pengen jadi perawat atau gimana? Enggak sih. Terus? Ya, enggak tahu, pengen aja. Pengen aja? Iya, pengen aja. Lah kalau aku sebenarnya pengen juga jadi dokter. Iya. Yang kalau ada keinginan ya harus ditempuh betul-betul gitu loh. Oke, Cindy. Lulusan tahun kemarin. Nah, sebelumnya saya ingin tanya nih ke Cindy. Iya. Kenapa dulu Cindy memilih MTS Al-Islam sebagai sekolah lanjutan Cindy? Enggak ada alasan sih. Kok nggak ada alasan? Emang enggak ada alasan, ya cuma Terusin atau nggak ada kenalan-kenalan lain? ada yang, sih. Yang mungkin bujuk ke sini? Enggak ada. Nggak Cuma ada. pengen aja gitu sini. Atau enggak ada ini apa namanya karakter-karakter atau yang tidak dimiliki sekolah lain di Madrasah Al-Islam? Ada. Apa tuh? Kegiatan mungkin. Bukan. Apalagi? Orang-orangnya ramah, guru-gurunya yang santun, atau apa? Loh. Jawab aja, nggak apa-apa. Ya, guru-gurunya yang ramah. Terus Teman-temannya juga baik-baik di sini. Contohnya teman yang baik kayak gimana tuh? Soalnya teman baik itu ambigu ya. Iya. Satu ambigu. Mau diajak ke kamar mandi, contohnya. Oh gitu. Ini kita langsung bahas kenangan dari MTS ya. Kenapa tuh? Salah satu alasan ngajak ke kamar mandi bawa temen itu ngapain? Males di kelas. Oke, malas di kelas. Satu. Eh, Ngerumpi di kamar mandi. enggak juga. Ngapain? Nyanyi. Enggak. Kenapa? Ya cuma keluar aja. Oh, keluar Ya. sama temen gitu ya. Ya. Atau mungkin Enggak. nengok ke kelas lain. Iya kan? Iya. Bukan. Karena saya juga pernah guys. Gitu. Oh ya. Salah satu hal atau beberapa hal yang kamu kangen di selama ini kan kamu udah lulus nih. Pastinya ada dong yang dirindukan di sekolah ini. Kamu rindu sekolahnya atau rindu orangnya? Rindu semuanya. Rindu semuanya, bagus. Apa aja tuh yang dirindukan dari sekolah ini? Kegiatan kan? Kok amat gitu? Apa? Iya, kegiatannya. Contoh kegiatan yang dikangenin. Senam hari Jumat. Gitu tok. Senam hari Jumat. Padahal kayaknya gak pernah ikut senam loh kamu. Ikutlah. Ikut ya? Kamu yang nggak lihat. Iya. Yang lain. Cindy ikut ekstra gitu nggak? Enggak. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Malas atau gimana? Pengen ikut tapi kayak gimana ya? Gak bisa. Iya. Ya kan ekstrakurikuler itu mengubah yang bisa jadi yang gak bisa gitu. Yang lain, kegiatan yang lain selain senam hari Jumat, amal hari Jumat. Apa ya? Jam kosongnya mungkin. Jam kosong. Oke, kita bahas jam kosong. Ini momen ya. Momen banget. Momen buat kita warga kelas tidak bisa dipungkiri lagi ya. Entah itu dari yang pintar
atau yang dari pendiam atau yang dari apalah, namanya jam kos seneng semua. Nggak, iya kan? Iya. Ngapain aja di jam kos? Tidur. Tidur. Ke kantin. Kantin. Iya. Boleh emang? Kan nggak ada gurunya. Yang jaga di depan. Wah, ini kerjaannya lewat lewat kamar mandi, guys. Yang lain? Selain itu tadi gosip. Ketemu sama temen. Kak, itu negatif thinking. Yang lain selain itu, kalau aku sih jam kosong dulu ya, kalau dari Mas Saiful ya, belajar, baca buku, iya, hafalan, iya, yang di pikirannya, yang di pikiran saya, yang dilakukan enggak kan? Enggak. Iya. Maksudnya poin pentingnya bukan itu ya, kita bukan menginginkan jam kosong. Nah, kalau ada jam kosong berarti itu momen itu. Tapi kita gak menginginkan, wah semoga gurunya nggak datang gitu, bukan. Jadi kita hanya pokoknya itu momen yang tepat untuk sharing sama teman, canda-canda sama teman. Jadi good. Oke. Kita bahas apa tadi, jam kosong? Jam kosong. Enggak, aku penasaran kegiatan yang tadi loh. Masa gak ada kegiatan yang diminati atau menarik? Kan kegiatan di madrasah banyak. Iya ada, tapi yang mau ikut itu loh nggak ada waktu. Nggak ada waktu, emang sibuk apa? Ya sibuk. Sibuk Ya apa? Rumahnya juga jauh deh. Rumahnya di mana betul? Di Gedangan. Gedangan. Suka gedang buat? Enggak juga. Oh enggak, mana namanya Gedangan. Oke. Kok garing saya ya ngomong sama Cindy. BTW kesan selama di sekolah ini apa? Yang paling nggak terlupakan? Salah satu momen mungkin momen lucu, entah itu momen apa, pokoknya yang nggak pernah bisa dilupakan sampai saat ini. Dijewer Kak Mudi mungkin. Jewer Kak Mudi. Iya. Kenapa tuh? Pasti ada alasannya. Iya. Berarti kamu termasuk siswa yang bandel ya? Enggak juga. Cuma kenapa tuh? Ke melenceng titik. Ketepaan titik. Oh ya, kenapa tuh? Kenapa? Ada kasus apa? Waktu kelas 8 awal kan ya. Itu aku ngomong kotor kalau nggak salah. Kotor gitu? Ya. Gimana? Gimana? Ya, ngomong apa? Ya ngomong gitu. Gak baik, ngomong jorok. Ngomong gak baik. Terus Kak Mudi lewat. Pas lewat. Wih. Aku nggak tahu kalau ada orangnya. Sangat berani sekali guys ya. Itu ya. Terus apa lagi selain itu? Masa cuma dijewer? Di Pares mungkin? Di Paresnya kayak apa nih kalau di sini? Dijaring gitu. Terus selama? Apa? Dijaring selama? Sampai jam 7? Enggak. Habis sholat zuhur. Sampai pulang. Benar-benar di ini guys, cari keringat itu bagus buat kesehatan kulit. Selain itu ada lagi? Jalan jongkok berarti kamu sering telat. Iya. Ya soalnya satu angkatan sama saya. Enggak, aku telatnya karena jauh. Oh, alasan. Emang kamu telat ngapain? Iya, jauh juga sih. Iya kan? Enggak sih, ini salah satu bentuk kedisiplinan dalam sekolah madrasah Islam. Jadi kedisiplinannya benar-benar diketatkan. Artinya untuk membentuk karakter kita, biar tidak telatan. Soalnya kata guru kita ya, nanti akan ngaruh ke dunia kalau kita sudah masuk ke dunia kerja. Ya, kita sekolah kerja itu harus disiplin. Terus apa lagi ya, peraturan di sekolah ini yang nggak boleh telat. Kalau telat di jalan jongkok, muter-muter bu. Benar-benar 18 kali, bayangin deh. Putaran. Iya. 18 kali putaran. Iya. Aku paling maksimal 5 kali putaran. Itu pun masih kasih dispensasi, ya. Soalnya ya gimana? Tapi kalau udah sampai 18 putaran itu berarti sering telat, ya kan? Enggak. Kenapa tuh? 2 kali tuh cuma. 2 kali? Iya.
Tapi telatnya sampai jam 7 lebih. Lah kenapa tuh? Bocor kan. Oh, sebenarnya kalau izin bisa-bisa aja. Ke bawah HP. Oh, pas nggak bawa HP. Iya, iya. Ya itu apa? Benar-benar ini olahraga kaki, kram semua, jarum. Tapi itu sebagai bentuk kedisiplinan biar kita nggak telat lagi, supaya lebih Biar disiplin. tertib. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kayaknya banyak peraturan di Al-Islam kayak apa? Nggak boleh. Kerudung yang transparan. Iya, nggak boleh pakai kerudung transparan. Harus pakai ciput. Ciput apaan? Oh, ikat. Ciput. Enggak itu. Bahasa umumnya ikat. Yang lain? Kukunya nggak boleh panjang. Oh iya, kemarin saya udah kena ini guys. Full. Tapi kalau nggak ada kuku, saya ngetik di HP itu typing mulu. Males. Nggak boleh pakai kutek. Pacar. Pacar boleh, kalau kutek nggak boleh. Kutek tuh yang mana? Kalau buat sholat nggak sah. Oh, yang itu. Ya. Ya aja, nggak tahu aku. Ada lagi? Kerudungnya boleh disampirin. Nah, ya. Apaan? Terus ada lagi? Bajunya nggak boleh ketat. Rok Roknya harus panjang. nggak boleh cekak. Dan kaos kaki juga harus panjang ya. Iya. Terus sepatu harus hitam. Dulu pernah nggak yang ini? Apa? Sepatumu putih terus dipilok gitu? Nggak pernah. Kalau pakai sepatu putih? Tapi nggak ketahuan? Nggak pernah juga. Berarti disiplin dalam hal sepatu. Kalau aku kadang kalau pas jamnya olahraga boleh, asalkan kalau sudah jam yang lain ganti lagi gitu. Ada lagi peraturan yang mendisiplinkan kita sebagai manusia yang taat pada peraturan. Aku tanya. Aku nggak ngerti. Oke, kalau yang dari cowok, rambut harus rapi, ya nggak boleh panjang. Kemudian dulu tuh pernah ada kasusnya yang marah-marahnya tuh gini. Alis tuh di sini. Apa namanya? Di skin. Ya, skin. Skin itu diginin nggak boleh. Kalau sama guru tatip kita, sama narasumber kita kemarin, Mas Pandi, itu bagian tatip juga. Suruh ini semua, digundul alis, bayangin. Bisa lihat hantu. Kok bisa? Nggak tahu. Katanya Ngarang. gitu. Ngarang, itu yang nggak boleh. Terus kumis juga nggak boleh di skin. Hah? Kumis di skin? Iya kan nggak boleh kan, lucu kan? Ya, laki-laki MTS siapa yang kumisan, nggak ada. Terus dasi harus dipakai ya. Yang cowok. Yang cewek nggak pakai dasi ya. Dasi. Terus roknya oh my god. Celana tuh nggak boleh dikecilin, pensil. Boleh, asalkan bisa dianak sampai lutut. Itu tujuannya apa sih? Ya taat pada peraturan. Nanti kelihatan seksi. Emang cowok seksi? Ya kalau ketat. Iya deh. Iya, cungkring kan. Jadi nggak seksi. Kemudian sepatu harus hitam. Dulu aku pernah satu kali guys. Kelas pas MTS mungkin kelas 8. Sepatu warna putih, cuma motifnya doang. Tapi kalau namanya peraturan, nggak boleh ditawar menawar, ya. Harus dipatuhi benar-benar. Jadi ya harus direlakan, dipilok emang. Dipilok. Jadi rasain nggak tuh? Ya nggak apa-apa sih, sepatu kan banyak. Sultan loh. Enggak. Sepatuku cuma Raffi Ahmad. Enggak, adiknya Pak Imwong. Raffi Ahmad enggak sih. Ini kan sama-sama bangun. Oh ya. Kemudian kaos kaki Senin Selasa harus putih. Sampai Kamis. Jumat Sabtu baru hitam. Kalau cowok nggak harus panjang sih. Itu dari peraturan dari siswa. Ya. Kemudian ada lagi, kita bahas-bahas yang dulu nih. Kamu kan suka kan bahas-bahas kenangan kita. Kenangan kita, maksudnya kenangan masa lalu. Enggak suka deh. Kenapa? Enggak, menyakitkan, tahu nggak sih? Itu kan masa lalumu yang kelam, kan masa laluku indah-indah selalu. Oke, kita bahas hal-hal menarik yang dulu yang kita sekolah di Alisam. Selain itu, hal-hal lucu yang dijawab Kak Muti tadi. Selain itu? Gak ada lagi sih. Cuma itu.
Iya, cuma itu doang yang nggak bisa dilupain. Oh, berarti termasuk siswa yang ya itu aja ya? Iya, yang itu aja, nggak ada istimewanya emang. Enggak semua itu butuh proses. Kalau saya ya banyak sih gitu. Ya dulu pernah dikasih HP, pernah. Masalah besar juga. Kemudian dulu rambut sering. Sombong mas. Hah? Sombong di mananya? Enggak sombong di mananya enggak. Kasih HP. Kasih HP. Apaan sih? Dirazia. Oh. Dengar apaan? Dikasih. Ya Allah, dirazia HP ini dirazia pas waktu pelajaran. Enggak aku pakai, lupa dibagiin. Jadi peraturannya di MTS kita ini Gak boleh bawa HP. Gak boleh bawa HP. Gak boleh main game juga pas pagi-pagi. Kecuali ada acara-acara tertentu baru. Harus diparkirin ya. Kalau di tempat parkirannya tuh kayak ada nomor parkir karet terus dikasih ini. Apa tuh namanya? Nomor. Gak tahu aku. Enggak pernah. Gak pernah. Berarti udah hilang pas namanya ini. Dulu pertama zamanku ya dikasih karet terus ada nomornya biar nggak bawa-bawaan. Terus ada lagi dulu tuh, kamu tahu nggak sih? Oh kak ini kamu ya, Pak Saiful? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, udah. Oke. Masa cuma itu sih? Apa? Yang mengesankan mungkin biar durasinya lama. Pernah apa ya? Pernah ketahuan pacaran? Nggak pernah. Enggak. Kita terang-terangan pacaran pernah nggak? Iya pernah kalau pacaran. Tapi kalau ketahuan pacaran nggak pernah. Nggak pernah. Diaman. Ya jaga jarak masalahnya. Kalau saya nggak sih, nggak pernah ketahuan. Nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran aku. Aku bilangin tuh. Bilang siapa? Nggak pernah pacaran. Oke, pesan nih buat adik-adik kelas dari Cindy. Kan Cindy kan pembahasannya baru lulus kemarin nih. Iya. Nah, pesannya buat adik kelas gimana? Ya yang disiplin aja terus. Harus apa? Harus itu apa sih? Enggak tahu mau ngomong apa. Harus mematuhi tata tertib di sini. Sama aja disiplin. Iya, sama aja. Kan biar durasinya kan. Iya. Betul sekali. Jadi buat adik-adik kelas saya tambahin ya. Disiplinlah sebelum sanksi menghantuimu. Tapi enggak. Yang perlu ditekankan adalah kamu disiplin bukan karena sanksi, tapi karena kesadaran diri kamu sendiri. Gimana, udah puitis nggak? Enggak. Ya udah. Oke, Cindy, sebagai generasi milenial nih, efektif nggak sih belajar pakai HP itu? Enggak sih kalau menurutku. Kenapa? Ya nggak memahami gitu. Ya betul. Nggak memahami, banyak malasnya mungkin. Banyak tugas. Ya banyak tugas yang ya itu. Ya semoga aja cepet selesai ya. Selesai. Coronanya. Karena lebih asik kita belajar di kelas. Iya, banyak temennya juga nyontek juga gampang. Loh, kok nyontek? Ya, gimana? Jangan sendiri dong. Kok nyontek? Jadi ya kerjakan semaksimal mungkin, tapi yang kita kangen itu ya cuma bareng-bareng di kelas. Gitu. Kemudian kalau penyampaian dari guru ya jelas sekali perbandingannya. Jelas, tapi kalau di HP itu kayak gimana ya? Nggak bisa dipahami gitu. Kayak kamu belajarnya lewat apa kalau sekarang? Lewat Google Meet sama Classroom. Google Meet berarti harus nampak ini. Muka. Oh ya, diminum dulu dong. Cheers. Enggak usah. Iya lewat mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa minumnya air putih? Karena nggak ada sponsor. Dan lebih sehat. Udah itu. Bagi kalian yang nanya-nanya di kolom komentar, kenapa harus air putih? Biar sehat. Biar sehat. Karena selama
pandemi COVID-19 ini kita harus menjaga imun tubuh. Terus Ya. banyak-banyak minum air putih juga. Biar nggak dehidrasi. Olahraga. Itu meningkatkan antibodi. Ya, selain pakai masker, jaga jarak sama cuci tangan, kita harus menjaga kekebalan tubuh. Contohnya dengan olahraga. Emang kamu suka olahraga apa? Aku sekarang lagi itu futsal sama main sepak Oh, bola. nekunin futsal. Iya. Emang futsal dari dulu atau baru-baru ini? Baru-baru ini sih di SMK. Futsal sama satunya? Sepak bola. Sama dong. Ya, enggak sama Di kan? lapangannya doang. Iya, Sama. lapangannya doang ya, enggak Sama sama. jumlah pemainnya. Seru nggak main futsal? Seru sih? Sama cewek? Cewek semua berarti ya? Ya, cewek semua. Kalau lagi latihan ya sama cowoknya juga. Sama cowoknya juga. Kalau lagi tanding gitu, cewek semua ya? Ya, cewek semua lah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pelatihnya cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Oke. Selain itu olahraga yang lain? Nggak ada, cuma futsal, sepak bola. Oh, ada basket. Basket? Iya. Suka atau bisa? Lagi nekunin. Nggak lagi nekunin. Kalau Mas dulu sih semuanya aku ikutin ya. Iya. Jadi Emang suka ngikut-ngikut gitu ya? bukan ngikut-ngikut, Oh. emang ini sebagai siswa yang aktif gitu loh. Ya nggak dikatain no lab, nggak abian mulu. Tapi anehnya ya guys ya, kita udah banyak kegiatan dulu ya bukan di rumah, di sekolah. Kalau dulu nih ya, sebelum adanya pandemi ini, kita udah misalnya ekstra semuanya gitu, pulang sampai sore. Kita ke rumah Main HP main mulu. HP mulu. Tapi sama orang tua itu, kamu main HP mulu sih. Nah kita 8 jam di sekolah ini ngapain? No lab. Apa? No lab. No lab. Oh kan ya, bis belajar. Rebahan di sekolah. Yang kakak aku main volley, main futsal, Tapi cuma ngericuin. main basket. Enggak, aku dulu ikut semua. Dulu kan sepak bola ya, futsal, basket, volley, sepak takraw, terus tenis meja. Ini bukannya pamer ya, ngoceh kita juga. Terus dulu tuh ada ini, tatung apa namanya? Qasidah. Ramen. Bukan Apa? yang di ini pakai tangan terus selawatan qasidah. gitu. Ya. Terus gambaran juga. Terus komputer dulu ada. Hah? Komputer, yang main komputer gitu. Oh, main doang. Nggak Ya, belajar. bukan belajar ini deh. Ngeselin ya orang ya. Mau senyum-senyum dong. Terus mau ngapain? Berantem. Ya kata. Ya, Ya udah senyum aja. Mas semangat. Oke. Sebagai generasi milenial, tentunya kita sebagai penerus estafet tongkat estafet negeri ini, kita harus persiapin matang-matang. Kedepannya kita mau jadi apa, terus belajar yang rajin, supaya nanti kehidupan kita lebih terarah gitu kan. Ya, baik lagi. Cindy, terima kasih atas waktunya, semangat buat kegiatannya. Ya, terima kasih. Kemudian jangan suka galau. Enggak, udah. Ya udah bahagia ya. Enggak sih. Mana sih maumu ini? Bingung. Udahlah, udah bubar. Oke, sekian pembincangan kali ini dengan Cindy Maisika, alumni lulusan LSM tahun ini yang baru lulus dari fresh graduate. Itu tadi perbincangannya, meskipun agak ya kayak gitulah. Ya, garing. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat jumpa di konten selanjutnya di Bincang Al-Islam. Saya mewakili redaksi yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Minum dong.